Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini hilang ini. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sharing. Namanya sharing juga mungkin belajar sama-sama gitu ya. Kita akan belajar sama-sama lagi tentang eh, apa tuh tentang IoT, biomedical signal processing dan juga deep learning. Jadi ada tiga ini ya, ada tiga apa namanya itu tiga bahasan. Mungkin nanti saya break dulu di sini, takut bosan, mungkin juga perlu ke toilet dan sebagainya gitu. Nah, seperti kebiasaan saya, ini diambil dari dua buku ya, mainnya ya. Ada tiga buku itu. Yang ini saya touch dulu sudah pernah menyampaikan ketika tahun Januari 2022 di acara yang sama juga ke mahasiswa S2 di Telkomview. Jadi mungkin saya refresh kembali ini sedikit gitu ya. Dan terakhir ada research samples ya. Ini dari dua buku, Precision ini 2016, ini 2021 bukunya. Jadi nanti saya highlight lagi kenapa buku ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah ada empat hal ya yang insya Allah akan disampaikan. Yang pertama tentang IoT framework. Oke, kita fokus ke automation, tapi dari sini juga nanti contoh kasusnya adalah tentang healthcare. Jadi mungkin nanti bisa sedikit nyambung dengan biomedik ya. Kemudian biomedical signal processing, ada beberapa kita melihat secara global apa saja trennya. Kemudian deep learning. Nah, ini pada kesempatan kali ini mungkin saya akan fokus ke ini aja gitu, CNN. Karena dari sini kemudian bisa ke object segmentation. Dari object segmentation nanti bisa ke RCNN, region CNN, kemudian faster RCNN, kemudian juga bisa ke UNet, bisa ke YOLO. Nah, ini object detection, object segmentation and detection. Dan mungkin ada beberapa research sampel diambil dari paper yang berkaitan dengan bidang biomedik. Oke, ini sudah disampaikan oleh Pak Hilman tadi. Oke, saya sebutkan juga ajang profesor di Telkomview 2023 gitu ya. Dan juga baru mengambil kemarin ini ya, insinyur. Makanya dipakai ini insinyurnya. Insinyur di ITB juga kemarin. Oke, jadi kalau ada apa-apa silahkan kontak ke email ini, insya Allah. Dengan senang hati saya, insya Allah, kalau bisa membantu, insya Allah akan senang hati untuk membantu rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, kita mulai dengan Precision IoT Framework. Oke, buku ini kan 2016, dan ini adalah Timothy Chu, Dr. Timothy Chu ini orang yang banyak berkecimpung di company besar gitu ya, sehingga beliau ketika mempropose IoT framework, nah itu insya Allah sudah bisa diaplikasikan kepada berbagai macam hal. Jadi ada berbagai macam IoT framework ya, ada yang dari sisi software, dari sisi hardware, dari sisi macam-macam gitu ya. Nah ini uh, Dr. Timothy Chu ini dia memudahkan kita untuk memecahkan segala problematika macam-macam, mau automation, industrial automation, mau agriculture, mau macam-macam. Nah ini keywordnya adalah precision. Precision ini maksudnya kita menginikan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kuantitasnya, gitu. Kuantitas yang diperlukan, gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Ini precision ya ininya. Ini juga mungkin kalau di industri lebih ini lagi ya, presisi itu sangat penting karena kalau misalnya kita membuat satu bahan medical glove, sarung tangan medis, karetnya, bahan rubbernya, bahannya terlalu banyak, mungkin lebih tebal bagus, cuma perusahaannya rugi, ataupun sebaliknya kurang bahannya, perusahaannya customer yang rugi gitu ya. Nah, ataupun nanti di reject oleh oleh penjualnya gitu ya karena tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini makanya precision ini harus precise, enggak just nice, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Oke, ini level of automations. Ini juga mirip ketika kita ada autonomous vehicle, itu juga ada 5 level. Level yang tertinggi adalah tentu saja ketika tidak ada driver. Nah, ini kalau dalam automation di industri ada device level, ada automation, ada machine level,
kemudian cell level atau system level, ada plant level, dan terakhir enterprise level. Ini yang semuanya sudah automate gitu ya. Ini dari sini kita lihat sensor, individual machines, manufacturing system, production system, dan ini sampai corporate information system. Nah, kita lihat sejarah smart manufacturing. Dari First Industrial Revolution, ini keywordnya adalah steam engine, kemudian adalah mesin tekstil, dan seterusnya. Kemudian Second Industrial Revolutions, ada mass production, ini juga keywordnya electrification, mulai ada elektrik gitu ya, ada assembly line, steel making. Dan Third Industrial Revolution, IC engines, computers, mulai automation, internet, dan seterusnya. Nah, ini yang Fourth Industrial Revolutions, ada smart manufacturing, cyber physical system, AI, smart machine, dan Internet of Things. Jadi IoT ini merupakan key enablers untuk Fourth Industrial Revolutions. Oke, makanya kita akan fokus kepada IoT pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita ke IoT framework. Oke, yang dipropose oleh Dr. Timothy Chu. Beliau mempropos bahwa kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, maka kita bisa membaginya kepada 5 bagian. Yang pertama adalah things. Ini yang pertama, things. Things ini tidak hanya device-nya ya, tapi termasuk sensornya, komputer architecture-nya, apakah menggunakan Intel processor, menggunakan CISC, menggunakan RISC, reduced instruction set ataupun complex instruction set, Di sini Intel, AMD, di sini ARM processor, juga Apple, M1, Samsung memproduksi ini, ataupun yang open source adalah RISC-V. Kemudian software-nya, kita menggunakan bahasa pemrograman apa, juga OS-nya, juga operating system-nya untuk IoT ini. Dan yang terpenting adalah isu tentang security. Biasanya karena kalau terbatas processing power-nya, maka security-nya menjadi kurang terperhatikan gitu ya. Terakhir juga packaging. Ini kalau di industri ada namanya industrial packaging, itu bagaimana kenapa Arduino atau Raspberry Pi tidak bisa langsung diaplikasikan kepada industri gitu ya. Karena mungkin packaging harus betul, ada industrial computer. Sensornya juga harus industrial grade yang tahan gitu ya. Misalnya ya, kalau elektronik yang biasa, consumer electronics itu bertahan antara 10 degree sampai 80 degree Celcius. Nah, ini kalau otomotif misalnya harus dari minus 20 degree sampai 120 degree mungkin. Harus tahan di sini ya. Kalau satellite beda lagi. Kalau radiation harden, kalau satelit harus beda lagi elektroniknya gitu. Nah, ini industri juga sama. Mungkin selain elektronik juga dia harus tahan vibration-nya karena mungkin di industri banyak vibration, banyak getaran gitu ya. Nah, ini berapa vibration-nya yang harus di-handle oleh sensor ataupun SBC-nya dan seterusnya. Ini packaging ya, masalah packaging. Nah, kemudian connect. Nah, dari situ kan ini sebetulnya dua bagiannya adalah the main course-nya ya. The main course-nya connect-nya itu ya. Nah, ini makanya namanya in the Internet of Things. Things-nya di sini, internetnya ke sini gitu. Nah, ini selection of communication technology based on. Nah, bagaimana kita memilih teknologi komunikasinya? Ini dari amount of datanya, jumlah data yang ingin kita transmit berapa jauh harus dikirimkan, dan berapa power yang dimiliki gitu. Kalau makanya ini nanti ada trade off ya, selalu ada trade off antara ketiga hal ini gitu ya, karena kita tidak semata-mata misalnya kita mau membuat precision agriculture misalnya, pakai aja 5G gitu misalnya atau 4G gitu ya. Nah, ini juga ini harus diperhatikan, baterainya cukup nggak, ataupun apakah sepadan dengan data yang ingin ditransmisikan, ataupun juga nanti kalau pengusaha akan melihat ini berapa biayanya, ini break even point atau tidak gitu ya. Kemudian dari sini kita ke collect. Collect adalah ini dalam shortcut-nya adalah database.
Bagaimana dari berbagai data tadi kita kemudian menyimpannya dalam satu database. Ini nanti mungkin kaitannya dengan big data, karena ada dua data yang disimpan. Yang pertama adalah machine-nomic. Machine-nomic itu adalah apa namanya itu, ini things-nya kan ada, ataupun ketika mesinnya mungkin ada beberapa dicek, ada oil sensornya, ada apa namanya itu, oli ya, minyak oli, minyak apa, olinya, kemudian di getarannya berapa, suhunya berapa. Ini machine-nomic. Yang kedua ini kesehatan mesinnya itu sendiri. Yang kedua adalah apa yang ingin kita selesaikan. Misalnya kalau agriculture maka agronomic. Oke, kalau healthcarenomics. Data healthcare apa yang ingin kita simpan di sini. Oke. Machine-nomicnya misalnya juga baterai gitu, baterainya udah berapa, ataupun internetnya ada atau tidak, seperti itu ya. Connection ada atau tidak. Ini machine-nomic. Jadi kalau kita lihat banyak datanya gitu yang ini, dan biasanya yang populer adalah untuk IoT adalah time series database, karena kita simpan dalam bentuk data, time, dan juga ini datanya sendiri gitu ya. Ini date and time, datanya sendiri, mirip kayak log file. Nah, kemudian dari big data ini, bagaimana kita bisa mengkapitalisasi ininya, bagaimana kita bisa melihat pattern-nya gitu. Dari data ini pattern-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, misalnya ini kalau masalah output-nya ada 3 ya. Mau regression berarti ini adalah floating point number, atau classification, kita determine dalam classes. Classesnya ada berapa, misalnya apakah ini jeruk atau apakah ini apel gitu ya. Kemudian anomaly detection, satu lagi kita patternnya, pokoknya kita training dengan normal pattern gitu ya. Ini suhunya segini, pressure-nya segini, tekanannya segini, nah itu normal. Tapi kalau yang di luar pattern itu maka disebut abnormal ataupun anomaly detection. Oke. Cara trainingnya ada 3, supervise, kita ngasih label, ini ada jeruk, ini apel, ini jeruk, ini apel gitu ya. Kalau kita ngajarin anak kecil ya, ini supervise. Unsupervised bisa mengenali juga, ini clustering ya. Jadi cuma bisa membedakan ini objek 1, ini objek 2, tapi dia nggak tahu ini adalah jeruk, ini adalah apel gitu, ini unsupervised. Reinforcement learning, dia memberikan reward, carrot and stick, memberikan reward dan juga hukuman. Kalau betul +1, kalau salah -1, sehingga nanti dia bisa belajar gitu dari situ, mana part yang optimum dan sebagainya. Nah, dari sini kemudian kita do yang terakhir. Apa do-nya? Ini hasil yang setelah kita menggunakan IoT ini, menggunakan things, connect, collect, learn, apa benefit? Nah, ini benefit ya. Benefit yang bisa kita dapatkan, salah satunya improve quality of service. Oke, misalnya agriculture, precision agriculture gitu ya. Nah, kita optimum ngasih pupuknya, optimum ngasih airnya gitu ya. Nah, ini nanti buahnya juga optimum, ini lebih bagus, buahnya lebih manis dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, reduce cost of service. Jadi kita reduce cost of service ya, harganya bisa turun gitu ya. Karena sudah optimum, nggak ada kelebihan, ini tidak ada yang terbuang tadi ya, kayak bikin medical glove gitu ya. Seperti kita membuat medical glove, bahan dasar karetnya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, pas gitu, pas. Nah, namanya juga precision. Kemudian new business model, ini bisa menjual, dibanding menjual mesin kemudian install sendiri, nanti bisa precision as service, sama seperti software as service gitu ya, dan seterusnya. Kemudian lower consumable cost. Nah, kalau precise, nanti pupuknya bisa sesuai dengan yang diperlukan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Airnya juga sama gitu ya, untuk optimum growth dari tumbuhannya. Kemudian higher quality product or service, tadi lebih manis, ataupun improve health and safety. Ini kalau di industri lebih improve health and safety. Misalnya kalau chemicalnya dangerous chemical gitu ya. Nah, ini kalau pas, jadi tidak berlebihan, nah ini akan improve health gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu, ini industry examples-nya. Things, ini beberapanya ya, sudah ada. Ini Sensium Healthcare, ini nanti akan menjadi satu contoh gitu ya untuk IoT ini. Kemudian Connect, ini tentu saja telecommunication technologies.
Kemudian collect ini database, learn ini deep learning algorithms, R, TensorFlow ini saya buat 2016 nih, jadi belum PyTorch belum 2018 nih, PyTorch belum populer saat itu ya. Nah, ada PyTorch di sini, kemudian juga beberapa company juga sudah membuat ini ya, IBM Watson, MathWorks dan seterusnya. Kemudian dua ini tadi benefit ataupun precision as service yang bisa di offer oleh beberapa big company. Nah, kalau IT sendiri kita bisa melihat ini trennya adalah 2025 konsumernya segini, industrialnya akan banyak, itu akan lebih banyak ya. Di sini 2022 ini lebih banyak konsumer, tapi mulai 2023 akan ini prediksinya akan lebih banyak industri yang menggunakan. Karena industri ini biasanya dia akan melihat dulu kalau konsumer gitu ya, bagus atau enggak, tahan atau enggak, sehingga karena kalau diaplikasikan langsung ke industri belum proven, belum terbukti, nanti biasanya mereka hitung-hitungan ya trade off-nya. Ini juga komparasi populasi manusia, ini 1 billion gitu ya, 700 billion mungkin 2025. Nah, ini IoT-nya sendiri sudah lebih banyak gitu. Nah, ini sekarang juga bisa kita lihat minimal handphone aja mungkin yang kita punya, berapa yang kita punya. Mungkin minimal 2 ya. Ini berarti sudah kali 2 gitu ya. Oke, kita mulai ke langsung satu persatu things. Apa itu things tadi seperti saya bilang, misalnya ini SBC ya. Single board computer ada berbagai macam variasi nih. Mana yang kita pilih tergantung keperluan kita gitu ya. Tergantung juga spesifikasi yang diinginkan. Kalau diaplikasikan ke industri, maka kita harus ini kan industrial SBC. Apa kelebihannya? Ya itu tadi lebih tahan terhadap suhu, lebih tahan terhadap getaran di pabrik, dan juga electrical noise ya. Karena kalau misalnya lagi nyalain motor gitu ya, ada sek kecil gini. Nah, ini kalau equipment biasa tidak ada ketahanan terhadap noise ini, maka akan breakdown, komputernya akan reboot lagi gitu, lagi perlu-perlunya kontrol sesuatu kemudian reboot gitu ya. Mulai reboot ya, mulai dari awal lagi. Oke, ini SBC bisa lihat ke sini nanti. Ini beberapa yang populer juga, JSON Nano, Google Coral, macam-macam juga ininya, ada yang M2 SSD, ada yang USB, ada yang PCI card dan seterusnya. Ini bagusnya buat inferencing aja nih di sini, akan lebih cepat untuk inferencing. Ketika training sudah, maka inferencing akan lebih cepat. Ini TPU juga digunakan ketika kita menggunakan Google Colab. Oke, yang lain juga misalnya Asus Tinkerboard. Nah, ini beberapa di sini bisa di-connect ke sensor. Ada interface ke sensornya ya, menggunakan USB ataupun menggunakan GPIO. Oke, berbagai macam bisa kita ataupun kalau Raspberry Pi ada Raspberry Pi kamera konektor dan seterusnya. Nah, ini handphone kita juga salah satu IoT ya, karena dari situ juga ada berbagai macam sensors, juga ada connect ke internet gitu. Oke, seterusnya kita lihat nih beberapa contoh saja. Ini juga bisa kita ke URL-nya, Raspberry Pi 4, Arduino Uno, misalnya Google Coral Edge TPU device, kemudian juga ESP2 ini populer gitu, untuk Vanilla Project, JSON Nano, SenseCap, BeagleBone, Particle IO device, PyCom, STM32. Ini contoh aja ya. List ini tidak mungkin tidak lengkap, tapi ada juga yang bisa kita harus kita lihat ya, trade off gitu ya, antara spesifikasi, keperluan daya, dan juga kalau di industri mungkin ketahanan terhadap lingkungan industri. Nah, OS-nya juga spesial. Biasanya mereka menggunakan real-time OS, kayak real-time OS, atau beberapa spesifik untuk IoT seperti Riot, Contiki, Zephyr, Ubuntu Core, Mbed OS. Ini ya, spesifik untuk IoT, operating system. Nah, terus untuk softwarenya yang lengkap dari mulai development sampai juga nanti ada database-nya, ada ada machine learning-nya. Ini ada beberapa ya. Node-RED, Arduino Software, Platform IO, Amazon, AWS, kemudian Azure, Microsoft Azure. Oke. Kemudian kita itu tadi things, lanjut kepada connect.
Nah, ini Connect ini tadi ya, bagaimana kita memilih teknologi komunikasi yang kita inginkan untuk mengkoneksikan IoT kita, datanya berapa banyak, berapa jauh harus dikirimkan, dan berapa powernya gitu ya. Karena nggak ini juga kita baru ganti baterai 1 jam yang lalu udah habis gitu. Karena mungkin dia ngirim signal video gitu. Nggak cukup kalau sinyal pakai baterai biasa gitu. Mungkin harus pakai solar panel ataupun yang lainnya gitu ya. Nah ini salah satu yang bisa meng-guide kita untuk memilih LoRa segini, data rate-nya, throughput-nya, Sigfox ini jauhnya segini, mungkin lebih jauh sedikit. Nah, ini yang unlicensed spectrum ya, yang biru muda ini, yang biru tua ini adalah yang license spectrum, maksudnya harus bayar ke sini ya. LTE, LTE-M, Wi-Fi, Bluetooth. Nah, ini kita harus bayar servisnya di sini karena menggunakan frekuensi berbayar. Oke, ini kalau dibalik itu ini data rate dan ini juga jauhnya. Mungkin kalau jauhnya lagi ada lagi yang Starlink sekarang sudah ada. Elon Musk sudah membuat konstelasi sirkuit satelit, oke, sehingga bisa digunakan dimanapun di dunia. Oke, nah, ini 5G juga mungkin mulai populer penggunaannya dan implementasinya di Indonesia ataupun di Malaysia. Dengan premise ataupun promise-nya, janjinya adalah ini ada 8 tadi. Datanya lebih besar, latensinya lebih kecil. Kemudian untuk IoT device 10 year gitu ya. Battery life for low power IoT device. Oke, jadi bisa digunakan, jadi tidak agresif ya, sehingga mengaktifkan hanya ketika diperlukannya, makanya bisa 10 tahun. 10 tahun. Ini penggunanya di mana-mana. Kalau 5G, kalau sudah populer, bisa untuk real-time communication for industrial application, healthcare monitoring system, driverless car navigation, juga drone, robotics application. Oke, ini beberapa contohnya. LoRaWAN tadi detailnya di sini. Sigfox tadi juga sudah lihat, kita lihat lebih jauh. Kemudian tapi data rate-nya paling kecil. Ada lagi yang lain, Z-Wave. Ini Thread. Oke, 5G, Zigbee, Bluetooth, low energy, Wi-Fi, LTE-M, narrowband IoT, dan juga terakhir tadi Starlink, ya, satellite constellation. Oke, kita teruskan kepada collect ya. Tadi collect itu berarti database. Nah, ini kita lihat nih, things are not people gitu. Tadi prediksinya juga things akan jauh lebih besar, berapa tadi? 10 kali lipat lebih banyak daripada manusia pada 2025. Itu kalau satu device gitu ya, maksudnya, dan satu device pun tidak generate satu ini ya. Kalau manusia kan cuma satu ya, kita lagi ngomong aja gitu ya. Atau cuma bisa produce limited data dalam satu waktu. Tapi kalau things ini bisa banyak, walaupun satu juga tapi bisa banyak, bisa temperature, pressure, mungkin ada beberapa macam sensor yang ditempelkan ke IoT dan seterusnya. Jadi things akan generate memproduksi data lebih besar daripada orang gitu. Nah, ini ada beberapa fundamental way that data might be collected. Ada 3 gitu ya, ada 3 di sini. Apakah menggunakan SQL type database, NoSQL, ataupun time series database. Oke, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ini ada contohnya. Kalau SQL, NoSQL ada contohnya, ataupun time series juga ada contohnya di sini. Detailsnya mungkin bisa dilihat di sini. MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Cassandra, Apache, MongoDB ini NoSQL, HBase, InfluxDB, ini time series database, ini open source time series database juga, OpenTSDB juga open source. Dan ini ada lagi CRED SDB, Distributed SQL, Cockroach DB, ini mungkin baru dengar juga nih, open source Distributed SQL database, kemudian React KV. Ini macam-macam ya. Ininya database-nya. Nah, bagaimana memilihnya, ini bisa melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing database. Apakah komersial pun tidak gitu.
Kemudian dari big data tadi, kita mau melihat pattern, kita mau classify, kita mau lihat anomali, kita mau lihat memprediksi seterusnya gitu ya, output seterusnya. Nah, ini menggunakan learn, oke, dari machine learning, kemudian menjadi subsetnya deep learning, oke, subsetnya deep learning, oke. Nah, ini RNN dimulai tahun 1990, kemudian LSTM, CNN. Nah, kita akan belajar ini saat LSTM. Kalau bisa LS ini nanti bisa ke objective segmentation dan seterusnya gitu ya. Kemudian deep belief network, deep stacking network, great recurrent unit, kemudian GAN. Ini prekursor kepada GPT ya, pada GPT. Nah, ini beberapa contohnya, bisa download, install softwarenya. Ini open source. Yang populer ini untuk research populer ini, makanya YOLO dan sebagainya. Kita bisa lihat RoboFlow misalnya sudah ada sudah mentrain YOLO-nya, structure-nya dan seterusnya tapi hanya di PyTorch. Gitu ya. Untuk research ini untuk production biasanya mereka menggunakan TensorFlow karena dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Dari mulai design sampai deployment di industri. Tapi ini juga sudah mulai ya PyTorch-nya. Cuma TensorFlow lebih dulu sehingga lebih mature. Selain itu juga company besar lain tidak ketinggalan, ada Azure, ada Google, ini Intel, MATLAB juga, ini TinyML untuk small IoT, ini TinyML untuk small footprint, kemudian IBM Watson, IBM sudah ada, Oracle ada juga, Amazon ada juga. Jadi kalau kita lihat semuanya juga investasi kepada deep learning ataupun machine learning. Nah, ini terakhir adalah six outcome, ada benefit ya. Benefit untuk yang memproduksinya ataupun yang konsumennya, kita sebagai consumer. Ya, ada 6, ini minimal ada 6 ya. Improve quality of service, reduce cost of service, new business model, low consumable cost, high quality product, improve health and safety. Ini mungkin sebagai contoh nanti di precision ya. Contohnya. Jadi sebelum sampel, jadi kita lihat tadi ada things, IoT framework-nya, kemudian connect, ini teknologi komunikasi yang bisa kita lakukan, dan ini ada namanya istilah itu sneaker communication. Jadi tidak harus yang termahal, yang terbagus gitu ya, tapi juga sneaker communication. Saya jelaskan apa itu sneaker communication. Collect database, learn machine learning, deep learning, dan do benefit yang bisa kita dapat dari ini gitu. Karena ini investasi nih, things connect collect ini investasi gitu ya, dan harus ada benefit yang bisa kita dapatkan di sini. Nah, ini sneaker communication ini maksudnya kita menggunakan SD card ataupun data logger. Data logger ataupun USB. Misalnya gitu ya, misalnya kita ada satu tanah pertanian yang sangat luas, 1 hektar gitu. Kalau pakai WiFi nggak akan nyampe, kalau pakai 5G mungkin cuma ada 3G dan itu pun mahal. Apalagi pakai satelitnya Elon Musk gitu. Ini juga bakal mahal, Starlink-nya Elon Musk bakal mahal juga. So, bisa kita lakukan adalah ini misalnya ada IoT device, simpan aja dulu di data logger karena mungkin tidak perlu real time saat itu juga gitu ya. Saat itu juga gitu. Ataupun ini cuma untuk nanti untuk improvement kepada machine learning-nya. Jadi tidak harus saat itu juga gitu ya diinikannya gitu ya. Kalau saat itu juga mungkin udah inferencing, tidak perlu training lagi, pas inferencing aja gitu. Nah, ini kita ngumpulin data misalnya di sini, nah ambil aja datanya semua, masukkan semua ke komputer, nah ini create database di sini. Nah, ini bisa juga gitu. Ini namanya sneaker communication. Maksudnya tidak harus yang mahal gitu ya, kita bisa menggunakan juga data logger dari IoT device itu kemudian ke data logger, kemudian datanya di-collect di komputer dan disimpan di database. Kita masuk sekarang kepada precision healthcare, belum ke biomedical ya. Ini contohnya di rumah sakit ya. Background-nya adalah UC University California Irvine Medical, top 50 hospital untuk gynecology, cancer, digestive disorders, dan urology.
Dan ini 2016 ya. 2015 atau 2016 pas bukunya Pak Asad dibuka, ditulis oleh Timothy Chu. Mereka memerlukan a new technology untuk frequently monitor and transmit patient vital signs. Apa itu vital signs? Kadar oksigen, kemudian denyut heart rate, heart rate, dan juga temperatur. Temperatur suhu badan ya, temperatur suhu badannya. Ini vital karena dari situ bisa ditentukan apakah mereka perlu intensive care atau tidak gitu ya. Ini untuk mendeteksi kelasnya code blue atau tidak gitu ya. Jadi kelasnya ada 2, dari 3 input ini ditentukan nanti code blue. Kalau code blue nurse perawatnya itu harus datang gitu ya, harus datang ke pasiennya, kemudian melakukan treatment gitu ya, melakukan tindakan gitu. Nah, ini Sensium Vitals, monitor dan wirelessly transmit heart rate, respiratory rate, temperature. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Vital signs. Oke. Ini juga mungkin banyak digunakan kemarin ya waktu masa COVID, sebelum ada vaksin. Itu juga dan juga tidak bisa touch langsung, tidak bisa bersentuhan langsung ya. Makanya mungkin bisa apply ini juga, bisa mengaplikasikan ini gitu ya. Wirelessly transmit vital sign. Kalau code blue, kalau perlu perhatian maka dilakukan tindakan. Kalau tidak maka bisa perawatnya kemudian bisa dialokasikan kepada yang memerlukan gitu ya. Ini lebih efisien gitu ya, lebih efisien. Ya, so to have software that alerted nurses if patient vital signals cross certain risk threshold. Ini tadi thresholdnya code blue atau tidak gitu. Nah, ini things, kita mulai dari things ya. Things. Kita lihat ya. So wireless system designed to monitor vital sign of patient in all areas of the hospital setting where patient would not only be continuously monitored. Ini maksudnya adalah di ward biasa ya, di ruang biasa, di kamar biasa yang bukan ICU. Kalau ICU kan dimonitor, memang ditempelin alatnya kemudian dimonitor tiap saat gitu ya. Tapi ini misalnya di luar ICU ya. Ini tidak nah ini kadang-kadang di luar ICU tiba-tiba drop gitu. Tiba-tiba drop, pasti tidak dimonitor secara intensif, drop ternyata. Nah ini targetnya adalah itu ya. Nah, harus lightweight, ringan karena mau ditempel di sini di pasien, wearable, wireless, kemudian artinya ada ada baterai di sini gitu ya. Ada baterai juga di sini, tidak nempel power ke sini. Single use patch. Single use patch maksudnya masalah hygiene, masalah higienis karena 5 hari pakai kemudian dibuang. Oke, 5 hari dipakai kemudian bisa dibuang ini ya, bisa dibuang. Artinya harus semurah mungkin ya, semurah mungkin karena bakal dibuang gitu. Tapi juga seefisien mungkin. Ya, ini nanti ada hubnya, dari sini mengirim ke Bluetooth, ada hubnya, dari hubnya kemudian ke server, dari server ke hospital network dan juga nursing komputer. Makanya ini ada red ini berarti ada sesuatu di situ gitu ya. Oke. Ini nanti kita lihat di sini ada FDA cleared, CE mark approved, ini clinical grade ya. Nanti kita lihat di biomedical instrumentation bagaimana mencapai ini. Kemudian patch ini memonitor secara kontinu tadi ya 3 patient signals dengan akurasi yang tinggi. Kemudian transmit data setiap 2 menit. Ada sekitar 4.320 data points. Tadi kita lihat ini ya. Di sini udah lihat ya, big data. Things produce more data compared to people gitu. Ini kita lihat setiap 2 menit ya. Ini kita kontraskan dengan setiap 4 atau 8 jam biasanya untuk yang di luar ICU gitu ya. Artinya saat ini jam 10 sekarang misalnya di Malaysia sudah jam 11, jam 10 sampai jam 2 baru dilihat lagi oleh suster, oleh perawat gitu ya. Nah, kalau ini setiap 2 menit, mana yang lebih bagus? Ini ya, lebih bagus ya, 2 menit. Jadi bisa monitor langsung gitu ya. Dan kalau terjadi apa-apa dalam rentang waktu ini bisa dimonitor lebih awal gitu ya. Dan juga ini lebih murah. Walaupun biayanya $50, tapi lebih murah daripada hire
kalau kita mau merekrut suster untuk mengecek 22 menit, mungkin harus perlu ratusan suster gitu, ratusan perawat. Nah ini kemudian kita lihat ini 8050 Intel ini ya old ya, tahun 80-an gitu. Tahun 80, tapi bisa dipakai karena ini ya 16 MHz. Jadi ketika kita merancang satu IoT, mungkin kita tidak memerlukan prosesor yang terbagus. Misalnya kita mau merancang IoT dengan Intel Core i9 gitu. Nah, udah keburu habis baterainya gitu. Dalam 1 menit udah habis sih baterainya. Nah, ini dioptimalkan gitu ya. Di ini pun sudah cukup dan tidak ada operating system. Maksudnya langsung aja kayak Arduino ya, langsung satu program itu. Karena tidak melakukan berbagai macam hal. Nah, ini kemudian tadi proprietary didesain sendiri. Proprietary ya, ini ya. Proprietary didesain sendiri. Kemudian juga proprietary Zigbee-like. Karena kalau menggunakan protokol yang sama dengan Zigbee, mungkin nanti hacker bisa menghack gitu ya. Jadi ada passion yang nggak apa-apa, tiba-tiba dihack oleh hacker, jadi code blue. Kemudian passionnya ada 10 passion ini code blue semua. Perawatnya tunggang langgang ke sini ya, lari untuk ini ya, untuk attend kepada passion ini, padahal tidak ada apa-apa di situ. Ini kalau hacker bisa menghack ini, maka akan mengacaukan sistem gitu. Nah, ini makanya proprietary, protokolnya khusus, jadi close protokol, tapi Zigbee-like gitu. Dia menggunakan ASM band, Industrial Scientific Medical 915 Hz, maksudnya tidak perlu bayar, tapi juga ada masalah pada interference nanti ya. Interference, jadi harus make sure bahwa tidak ada device lain yang menggunakan frekuensi ini gitu. Ini kalau Bluetooth kan 2.4 GHz ya, ini cuma 900 MHz. Ya, ini seterusnya Zigbee dan 5 hari 50 US. Oke, 50 US. Dan itu dibuang ya. Sebelumnya mereka menggunakan sistem yang sama juga, tapi ya, tidak dibuang, harus di-clean lagi pakai alkohol dan seterusnya. Ini ribet gitu ya. Makanya ini dibuang, sudah cukup, dan ini pun masih lebih murah ketimbang menyewa meng-hire lagi nurse, perawat ya. Kemudian juga yang menarik adalah kalau di luar network coverage bisa menyimpan datanya. Kemudian ketika sudah connect, kemudian bisa mengirim lagi datanya gitu. Jadi ketika misalnya di sini hubnya di sini, kemudian dia cuma mengcover ruangan ini dan si pasiennya keluar dari ruangan ini gitu. Di sini pasiennya. Nah, ini akan disimpan dulu, kemudian selama 3 jam, kemudian kalau ke sini connect lagi ke hubnya, kemudian bisa bisa menyimpan send datanya lagi. Nah, ini kalau di sini ternyata penting, di sini misalnya pas toilet memang harus dimonitor ya, pasang aja hub di sini sehingga akan terus send datanya gitu ya. Kemudian collect-nya pakai Hadoop environments, Hadoop distributed file system juga map reduce, dan data yang diinikan adalah ternyata tidak terlalu besar juga, 350 pasien reading every minute, ini bahkan ya bukan every 2 minutes, every minute, 100 GB 3 years. 100 GB ini kecil ya, karena hadis sekarang mungkin 4 TB, ini 100 GB 3 years. Nah, ini bisa dikoneksikan kepada electronic health record ya, data pasiennya, sehingga bisa melihat ketika dimasukkan obat ini apa yang terjadi kepada vital signs-nya dan seterusnya gitu ya. Nah, learn-nya ini ingin menentukan atau mengklasifikasikan code blue atau tidak menggunakan predictive model ya. Ini code blue atau tidak, karena kalau code blue perlu rapid response ya, respon yang cepat. Nurse-nya atau perawatnya harus datang kepada pasien tersebut gitu ya. Ya, ini code blue ini pasien perlu pernapasan buatan ataupun perlu yang yang di jantung, pacu jantung dan seterusnya gitu ya, atau ada cardiac arrest, ini yang perlu dilihat lagi gitu ya. Ini modelnya seperti apa, menggunakan ARIMA, beritanya INR, kemudian juga untuk code blue atau tidak menggunakan SVM, support for vector machines. Ya tidak selamanya harus pakai deep learning ya, kalau pakai ini cukup ya udah cukup gitu. Dan ini do-nya tadi improve patient health ya, improve patient, so able to precisely monitor patient
ada health benefit-nya gitu ya, benefit buat pasiennya sendiri gitu ya. Juga untuk hospital juga benefit, dia tidak perlu meng-hire save juga, tidak perlu meng-hire perawat lebih banyak gitu ya, cukup beberapa perawat yang untuk meng-attend pasien yang code blue saja gitu. Ini juga berhasil untuk memprediksi code blue within 90 seconds of the event. Ini juga bisa menyelamatkan nyawa di sini ya. Oke, ini ya. Oke, jadi tadi sebagai recap, ini ITIL framework yang kita pelajari dari Timothy Chu, Things, Connect, Collect, Learn, and Do. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke yang lain. Baik, silakan untuk mahasiswa ataupun dosen yang mau bertanya, silakan. Kalau saya udah ada pertanyaan beberapa, tapi peserta dulu ya mungkin Prof. Boleh. Kan jika ada. Oke, mungkin masih malu-malu, jadi saya trigger aja dulu ya Prof ya. Saya mau bertanya nih. Ini untuk yang ini ya, IoT ini memang sekarang ini strukturnya sudah harus ada learn-nya ya, maksudnya harus ada AI-nya di dalamnya untuk IoT yang sekarang gitu. Apakah ini keniscayaan melihat perkembangan sekarang? Kalau dulu-dulu mungkin IoT tidak juga AI belum dimasukkan gitu ya. Nah, apa pertimbangannya Prof untuk kemudian IoT sekarang itu perlu ada AI-nya terlalu begitu. AI-nya itu tidak selalu harus dengan banyak fungsi gitu ya, segregation dan segala macam gitu. Oke. Kalau lihat di sini sebetulnya yang main course-nya ada ini ya, Dr. Hilman ya, IoT itu di sini aja gitu ya. Nah, ini cuma sayang aja ada beberapa data gitu ya yang di-generate, kalau bisa dikoleksikan, kita bisa melihat pattern-nya gitu ya. Bisa melihat pattern-nya. Ini mungkin berguna atau tidak, ini belum tahu gitu ya. Nah, ini tapi beberapa contoh ini, beberapa aplikasi di industri ini berguna. Misalnya gini, berapa kali kita mengganti oli mesin. Oke, oli mesin. Biasanya kan setiap 5.000 km ya. Betul nggak? Betul ya? Nah, ini kalau kita menggunakan IoT, dan juga ini maksudnya ada learn. Maksudnya begini, proses ini, collect sama learn, nah ini mungkin tidak harus real time. Tidak harus dimasukkan kepada IoT-nya. IoT-nya kan bisa aja pas inferencing aja gitu, pas inferencing aja. Jadi sudah cukup ini learn-nya, kemudian implementasikan aja ke sini gitu. Nah, ini udah tuh dilepas gitu ya. Collect learn-nya dilepas gitu. Kalau tidak perlu ya, maka dilepas. Tapi kalau mau monitor terus, misalnya di satu pertambangan itu harus dimonitor terus nih, Pak Hilman ya, dimonitor terus kondisi mesin, kondisi oli, getaran mesin, temperatur mesin harus dimonitor terus gitu. Dan ini harus di learn lagi tadi di learn lagi, mestinya nanti ada anomali atau tidak gitu. Karena kalau mereka stop itu di pertambangannya, maka akan rugi $15.000 per jam. $15.000 per jam gitu ya. Mungkin di yang lain mungkin akan lebih banyak lagi ataupun lebih sedikit lagi. Cuma untuk pertambangan, contohnya batu bara, itu kalau mereka stop itu 15.000 per jam. 15.000. Nah, ini juga kalau ini bisa kita save cost. Makanya daripada ini akan jauh lebih murah gitu beli database server, kemudian implement machine learning dan seterusnya. Kemudian kalau sudah ya diimplementasikan kepada IoT-nya. Gitu mungkin ya. Terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi memang dengan AI ini kan kita menawarkan layanan yang sangat custom ya, bahkan sangat spesifik gitu ya. Nah, ini IoT juga mungkin kalau 1 dan 2 ya, poin 1 dan 2 ini untuk IoT-nya sendiri menawarkan satu layanan yang umum gitu ya. Tapi kita dengan learn ini kita bisa lebih spesifik apa yang kebutuhannya gitu ya. Jadi sesuai dengan karakter data yang ada, perlu begitu. Ini sangat menarik sekali gitu ya. Karena apalagi kalau bicara nanti industrinya adalah healthcare gitu atau e-health dan seterusnya, itu akan lebih spesifik lagi, lebih custom, lebih spesifik gitu ya. Dan itu benar-benar berbeda. Jadi IoT akan semakin menarik di industri. Satu lagi mungkin Pak Hilman,
Mungkin tidak harus menggunakan semuanya ya. Misalnya tadi kayak Sensium Vitals tadi yang yang memasukkan patch di dada ini. Ini mungkin kalau kita tambahkan untuk kirim data ke sini tiap ini maksudnya untuk prosesnya juga di sini, learn-nya di sini. Dan ini mungkin baterainya nggak cukup gitu. Jadi untuk IoT ini cukup pas inferencing aja gitu. Tapi learn-nya, collect-nya kemudian di komputer yang selalu terkoneksi kepada power line gitu. Jadi tidak ada Ya, isi baterai. Ya. ya mungkin hasil ini ya polanya gitu ya, Ya. pola datanya hasil learningnya itu yang kemudian ditanamkan atau di-embed di dalam Ya. Things-nya. Tapi sekarang juga ada layanan ini Prof ya, apa di cloud itu layanan untuk apa ngolahnya untuk AI-nya itu ada di sana di cloud. Ya, betul, betul. Sekarang ada itu Ya, ya. Azure IoT dan Amazon itu juga sudah ada ya. Baik, silakan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya ya. Di sini ada Dika, ada Fajri ya. Ini mahasiswa dari biomedis ya di kelas saya. Nah, silakan. Kalau di kelas banyak bertanya itu ya. Nah, di sini kesempatan kita ada apa namanya bisa belajar langsung dengan Profesor Teddy ya. Uh, dengan apa yang sudah saya sampaikan di kelas gitu ya tentang medis gitu ya, tentang biomedis. Nah, ini kita bisa bertanya langsung sampai nanti mungkin lengkapi juga untuk materi yang selanjutnya ya processing ya. Silakan untuk teman-teman jika ada silakan atau kalau memang tidak ini silakan bisa di apa bisa di kolom Oh, chat ya, bisa juga diketik kolom iya chat boleh. nanti akan dibacakan. Oke. Kolom chat juga boleh. Atau kalaupun nanti send email juga boleh, insya Allah. Dengan senang hati. Pak Ilman mungkin boleh break 5 menit, takutnya juga studentnya juga perlu ke toilet seterusnya. Mungkin kita break dulu gitu Ya sebelum Prof saya. ya. Baik. Ya, oke. Ya, kita break dulu teman-teman semua ya. 5 menit silakan. Dan ini juga silakan saja nanti boleh ya sambil minum kopi boleh ya sambil atau ada kudapan-kudapan di depan boleh silakan ya. Iya. Ini kalau online lebih Goreng. nyaman gorengnya. Iya. Kalau di Ya. Malaysia ada gorengan, Prof. Oh, ada juga. Ada Apa juga. bala-bala itu apa yang namanya ya gitu? Ada Balaba, bakwan, bukan bakwan apa? Iya, ada lagi namanya. kue kue sayur apa? Mm-mm, mm-mm. Macam itulah. Ada pisang, tapi yang ini pisang goreng sama. Jangan, Ya. iya, Well. iya. Pak Ilman, saya break dulu sebentar ya. Mau ke Ya, ini. silakan, Prof. Ya ini mungkin sambil break ya, mungkin sedikit pengantar ini. Silakan ini sambil break saja, sambil santai saja, supaya ini tidak kosong banget gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan ini satu hal yang menarik ya, karena kalau kita bicara tentang Indonesia, nah Indonesia ini kan banyak orang bilang ini adalah lumbungnya data, lumbungnya data, dan ternyata data itu dia eh, apa ya, dia bisa bicara, data itu bisa bicara gitu. Jadi data itu dia punya pola. Di balik pola itu ada informasi. Informasi itu kita olah, kemudian akan menjadi satu knowledge gitu. Nah ini jadi AI itu salah satu metode untuk kita bisa membaca pola data gitu. Data yang ada itu dari dulu ya sampai sekarang data itu bicara apa sih gitu. Kita bisa membaca apa pola itu. Jadi kalau dibahasain, kalau andaikan data itu adalah manusia gitu ya, data itu akan bilang, saya tuh mau ngasih tahu kamu loh bahwa ini tuh begini loh gitu. Nah justru ketika data, karena data itu punya pola dan pada akhirnya kalau pola itu bisa dibaca, salah satunya dengan menggunakan AI dan sekarang memang sedang vibe-nya itu ya hype AI, kita bisa melakukan kalau dalam dunia kesehatan salah satunya kita bisa memprediksi ya supaya tidak terjadi itu. Kemudian kita bisa mengantisipasi itu dan banyak hal gitu. Jadi kejadiannya belum datang, tapi eh, kejadiannya belum terjadi gitu ya. Tapi kita bisa memprediksi kapan terjadi atau kita bisa antisipasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah ada gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi masa depan gitu ya. Prediksi masa depan kemungkinan beberapa kemungkinan gitu ya. Dari data yang sudah lalu gitu. Nah, ini kan menarik. Ini teman-teman yang khususnya nanti
apa namanya yang di kelas ya, biomedical eh, untuk biomedical engineering ya, atau biomedical signal processing. Nah ini ilmu ini tidak hanya di dalam kelas, itu kita juga nanti terus kita gunakan ke depan. Tapi konsepnya adalah kalau saya selalu menarik bicara tentang AI itu, data itu bisa bicara, tapi manusialah yang harus bisa yang menemukan bahasa yang tepat gitu ya, untuk bisa mengerti bahasa data tersebut. Nah, ya, jadi kalau ini di Indonesia itu data tuh banyak sekali, data kesehatan banyak sekali. Gitu. Jadi kalau kita datang ke rumah sakit, pasti akan bilang datanya banyak segala macam, bahkan ada beberapa data yang kemudian dibuang. Karena kalau sekarang data itu jadi harta karun kayak gitu ya. Nah ini untuk yang selanjutnya, nanti kita akan sama-sama apa namanya, sama-sama menyimak ya tentang biomedical signal processing, dan juga nanti tentang AI juga nanti di dalamnya. Nah ini teman-teman silahkan siapkan pertanyaan ya, yang mungkin barangkali khususnya yang ada di kelas saya, yang barangkali ketika di kelas saya nggak bisa jawab gitu, atau jawaban saya kurang memuaskan gitu ya, kurang memuaskan teman-teman mahasiswa. Nah, di sini kita bisa bertanya langsung ke Prof tadi yang apa lebih expert ya di bidang, dan juga punya experience yang sangat banyak ya terkait biomedical signal processing, dan juga apa namanya terkait AI. Nah, baik, sudah 5 menit mungkin. Ya, oke. Baik, Prof. Silakan. Saya lanjutkan ya. Oke, terima kasih Silakan, Pak Prof. Ilman. Ya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, Pak Ilman jawab lagi. Oke. Oke, kita sharing aja. Apa mungkin Pak Ilman juga lebih tahu daripada saya tentang ini. Oke, biomedical signal processing ya. Kita masuk ke sini, kemudian kita nanti masuk ke AI. Kita kurang lebih ada 45 menit lagi. Saya coba mungkin ada beberapa hal. Ini apa beberapa signal ya yang bisa kita ambil. Nah, ini juga tadi apa bisa things itu, yang things itu juga tidak hanya apa device-nya sendiri, tapi juga atau SPC ataupun yang lainnya ada sensor, gitu ya, ada sensornya. Oke, ada sensornya di situ. Nanti mungkin saya tunjukkan juga beberapa apa namanya itu penelitian terakhir saya untuk ini ya. Kemudian juga ya ini things ini sensor, SBC, OS dan seterusnya gitu. Nah ini kalau sensornya pas untuk biomedik, nah ini kita bisa memprosesnya, kemudian bisa mengkoleknya, bisa learn, dan juga nanti ada benefitnya seperti apa gitu. Ini seperti ini, saya punya ini Kardia ya, Kardia Mobile. Apa melihat ECG di sini, dan dia ngirimnya ini nggak pakai ini ya, dia pakai apa piezoelectric sensor ya untuk ngirim ke mikrofon di sini gitu. Mikrofon di sini nggak pakai Bluetooth, orangnya nggak pakai Bluetooth. Kemudian dari sini dilihat apa di plot signalnya. Ya ada berbagai macam ya transmisinya tadi ya. Tidak hanya harus menggunakan Bluetooth, tidak hanya ini kalau Kardia Mobile ini menggunakan suara gitu, high frequency, ultrasound frekuensi, dan mikrofonnya kemudian akan ini ya apa menerima data tersebut. Nah, ini tadi kita lihat Sensium Vitals sudah sampai mana, ini apa FDA review sampai Food and Drug Administration. Kalau di US nih kalau apa harus yang khusus ya biomedik itu karena ini ya karena melibatkan manusia. Jadi tidak bisa kita apa misalnya ini saya sudah coba ini misalnya saya sekarang sedang membuat COVID-19 sensor. Ini kenapa masih menggunakan ini juga ini karena untuk preemptif ya, siap-siap jaga-jaga kalau nanti misalnya ada virus yang baru, ini udah siap gitu ya, nggak kelimpungan lagi untuk bikin ininya. Ini pakai membuat ini sensor. Nah ini tahapannya masih ini kayaknya, belum clinical trials juga, masih di sini ya, preclinical engineering development. Ini masih jauh lagi sampai mendapatkan ini, walaupun beberapa copyright patent sudah di submit di sini, cuma masih jauh gitu sampai sini. Dan kita juga kemarin gagal dalam EMI, electromagnetic test. Oke, di sini jadi packagingnya itu masih pakai 3D printer, sehingga ini ya gagal ketika masih ada gangguan elektromagnetik gitu ya. Ketika ada electromagnetic wave, device-nya mati gitu. Ini juga mungkin harus dirubah nih, mungkin tidak bisa pakai 3D printer, tapi harus pakai apa langsung CAS ya, langsung CAS.
Ini juga desain seperti apa, ada klinik apa yang ingin kita evaluasi, kemudian dari situ kemudian derive relevan aja ya, karena tidak semuanya relevan gitu ya. Kalau semuanya mungkin terlalu banyak dan juga tidak diperlukan, itu akan menambah processing power aja yang diperlukan. Kemudian kita tentukan mode of measurement-nya, mau optical kah, mau voltage atau current, mau pressure ataupun akustik ya. Di sini bukan transfer design ataupun membeli ya. Ini kalau kita lihat search itu ya, ada industrial sensor ataupun medical grade sensor. Medical sensor ini maksudnya sudah spesifik untuk medical, spesifik untuk industri gitu ya. Spesifik untuk industri. Tadi ya, electrical spesifik juga lebih akurat ataupun makanya lebih mahal biasanya harganya daripada sensor yang biasa gitu. Sensor yang biasa. Kemudian dari situ kita filter and product design tergantung ini ya, karena sensornya mungkin sensitif kepada yang mana. Nah, kita harus fokus ke sana biar nggak salah. Mirip seperti tadi ya COVID-19 design juga, itu sensornya melihat pada peak-nya saja gitu, peak arus. Dari sini kemudian IDC, digital session, digital signal processing, kalau perlu wireless transmission bisa ke sini, kalau tidak langsung disimpan tadi ya. Jadi kalau ada ini bisa masuk ke jadi IoT. Kemudian clinical diagnosis. Nah, ini biomedical instrumentation tadi ya, berbagai macam yang populer sekarang menggunakan MEMS misalnya. Ini ya, kemudian tapi juga harus menginikan beberapa noise di sini ya. Ada voltage sensor, optical sensor, pressure sensor, accelerometer. Ini juga sudah pergerakan ini sudah tidak hanya dengan untuk manusia tapi juga untuk hewan ya. Kemudian chemical sensor, ini misalnya conductivity analysis, dia misalnya ketika mengecek gula darah bisa menggunakan ini langsung, itu sensor ini langsung ataupun yang lainnya ya. Kemudian acoustic sensor misalnya mendengarkan yang ini kan adalah crackle noise ketika untuk lung cancer. Jadi pakai stetoskop, direkam, kemudian algoritma crackle noise ya. Kalau ini ada kanker atau tidak, ini bisa dilihat dari pernapasan kita gitu ya. Lancar atau tidak, ataupun ada suara yang nggak beda gitu ya, bisa membedakan. Nah, ini juga bisa membantu untuk diagnosis lebih awal gitu. Dia juga bisa self diagnosis juga. Kalau kita publish, rekam sendiri, diagnosis sendiri, oh ini adalah lung cancer ternyata. Mungkin kemudian merujuk kembali kepada dokter gitu. Ini biosignal juga ada one dimensional. Ini nanti kaitannya dengan algoritma CNN, algoritma deep learning yang kita ini kan. Mungkin kalau one dimensional bagusnya ke one dimensional CNN biar lebih lebih safe gitu ya. Ataupun LSTM, RNN yang memang khusus untuk sequence data. Oke. Tapi biasanya dari sini juga dirubah lagi nih jadi spektrum. Jadi frekuensi dan time domain spectrum. Jadi spektrogram, jadi bisa diolah menjadi two dimension signals. Dari sini juga bisa berubah jadi one dimension signal, misalnya dipakai feature extraction gitu ya. Feature extraction. Ini jadi one dimension lagi, dari two dimensional menjadi one dimensional lagi gitu ya, feature vektornya. Oke, ini berbagai macam ya. Kemudian signal filtering itu saja beberapa, ada op-amp, instrument amplifier. Ini untuk reject common mode ratio-nya bagus di sini menggunakan instrument amplifier. Biasanya kalau tidak maka nanti ada common mode-nya ya, noise-nya itu terdetek juga, misalnya di denyut jantungnya ada ada noise-nya juga. Ini kalau pakai instrument amplifier maka akan ini ya, akan terfilter. Oke, ini signal filtering. Kemudian fundamentalnya tentu saja seperti ini. Biasanya kita ke analog filter, ADC. Kemudian ini tadi ya, sampling, kemudian quantization, quantize di sini ya, quantization. Kemudian dari sini kalau sudah digital maka lebih mudah untuk menggunakan digital signal processing. Kalau sudah selesai maka tinggal menggunakan DAC. DAC ini paling gampang ya, cuma ini ya, cuma low pass filter aja gitu. Karena dari sini misalnya nanti akan menjadi gini gitu. Nah, gitu ya. Ini DAC ya, pakai low pass filter aja. Ya, ini filter ini DAC, lebih gampang ya. Kemudian digital signal processing berbagai macam, ada audio, speech, image, video, biomedik juga,
tadi ya, yang sudah disebutkan ada one dimensional, two dimensional, MRI, X-ray, dan seterusnya gitu. Nah, ini dan yang fundamental adalah filtering. Oke, ini misalnya noisy signals, kita filter. Ini kalau kita lihat nih ada high frekuensinya. Bagaimana tahunya? Karena ada sudden change ya. Ada sudden change ini tiba-tiba dari sini ke atas gitu ya. Dari sini juga ini. Ini berarti ada noise-nya adalah high frequencies, high frequency, makanya kita buat low pass filter di sini. Low pass filter kemudian menjadi bersih signalnya. Kemudian ya ini pakai digital low pass digital filter. Nah, ini apa namanya itu? Ini kalau ya ini tadi noise-nya di sini, makanya kita menggunakan low pass filter di sini. Oke. Oke, yang filter design juga ini tidak hanya ini ya, ini filter desainnya ada desain di sini pas dan ripple-nya berapa, kemudian transition-nya ini berapa, ripple di sini berapa gitu ya. Ini bisa kita desain di sini karena biasanya ini kita tidak punya ideal filter kayak gini ya, black box langsung. Karena kalau kayak gini ini tidak bisa diimplementasikan di analog. Kalau digital bisa ya, tapi cuma di analog tidak bisa. Dan ini kalau kita inverse Fourier transform ini infinite gitu ya ininya responnya ya. Jadi infinite responnya baru bisa kayak gini gitu. Sudden change seperti ini. Nah, ini misalnya ada image kita pas kepada low pass filter ke sini 111. Ini hasilnya adalah blurring gitu ya. Kemudian ini high pass filter Laplacian misalnya, ini menjadi cari yang edge-nya, ini edge-nya di sini. Ini edge-nya dicari sama dia. Oke, nah ini adalah basic kepada CNN, Convolutional Neural Network. Dia menggunakan ini ya. Jadi yang dia cari adalah ini, angka-angka ini yang dia cari, weight-nya di sharing gitu ya, di sini. Nah, ini mungkin contohnya ya, contoh ini saya ngajar mata kuliah image processing. Ini misalnya kayak gini ya. Ini image-nya biar gampang contohnya. Kemudian kita harus dari awal sampai akhir melakukan itu gitu. Ini ada zero boundary extension ataupun symmetric ataupun kalau di TensorFlow namanya same. Oke, similar, jadi di copy aja nih. 50 di sini, jadi asalnya 5 by 5 jadi 7 by 7 ini ya. Jadi 7 by 7. Nah, ini ambil satu, apply ininya, multiply convolution dengan ini, kemudian dibagi 9. Ini hasilnya. Jadi dapat satu ya. Ini diganti dari 50 jadi 67 gitu. Nah, ini diganti dari 150 jadi 87 dan seterusnya gitu ya. Begitu juga ini low pass filter. High pass filter juga sama ya. High pass filter juga sama, diaplikasikannya seperti itu ya. Image enhancement using ya misalnya seperti ini. Oke, satu-satu di sini 50 konvolusi dengan ini ya, Laplacian filter hasilnya jadi 50. Jadi tetap sini 50 50. Kalau di sini 250 ditukar jadi minus 690 dan seterusnya ya. Jadi satu-satu dari satu sampai ini. Ini juga yang dilakukan ketika kita melakukan CNN. Oke, CNN melakukan ini. Jadi dia mentraining untuk mendapatkan apa yang optimum di sini gitu ya. Apa optimum di parameters ini gitu ya. Kernelnya itu yang optimum seperti apa? Apakah high pass filter, low pass filter atau apa gitu. Oke, kita masuk lagi ke sini. Ya, digital signal processing tools ya ini Fourier sudah lama sebetulnya di sini. Kemudian Hilbert transform untuk instantaneous frequencies, short time Fourier transform, wavelet transform, multi-resolution, S transform. Ini maksudnya adalah ketika kita menggunakan transform yang betul, maka kita bisa melihat signal dengan lebih baik gitu ya. Misalnya gini aja. Misalnya ini 1000 Hz. Kalau kita time domain, kalau kita FFT spectrum, ini menjadi cuma satu peak aja ini. 1000 Hz. Kita bisa melihat, oh ini 1000 gitu. 1000 berarti ini 1000 gitu. Nanti kalau kita hitung dari sini akan lebih sulit daripada kita ke transform. Makanya transform itu untuk memudahkan kita melihat dari sisi lain sehingga memudahkan kita untuk menganalisis signal. Kalau ini bisa kelihatan ya, tapi kalau gini misalnya, ini nggak kelihatan berapa ininya. Tapi kalau pakai spektrum analisis, ini 1000, ternyata ada noise
di 2000 lebih kecil ya karena noise ya 2000 ini amplitude-nya. Ini apa dengan transform ini kita bisa melihat atau menggunakan tools yang betul, bukan seperti ini ya, membuka sekrup menggunakan kunci Inggris tidak bisa gitu. Oke, dari sini juga kita ada namanya features, kita mendapatkan features kayak ini, features, peak-nya features. Nah, ini kalau kebanyakan maka kita bisa mengurangi apa atau namanya orthogonalize, mencari yang unik karena feature ini intinya harusnya adalah unique karakteristik. Oke, sehingga tidak boros gitu ya, tidak ada noisy features. Ini harus unique karakteristik. Ini bisa kita orthogonalize, kita bisa ortogonalkan sehingga betul-betul unik ya. Jadi intinya adalah feature itulah unik. Makanya kalau tidak unik maka dilakukan feature engineering. Ada LDA, prinsip rekomendasi analisis, misalnya dari 30 menjadi 10 saja yang ini independent analisis, genetic algorithm. Oke. Ini feature engineering. Oke, kita masuk sekarang ke deep learning. Mungkin tidak sampai ke detail ya, tapi saya berharap at least ada beberapa paham beberapa term di deep learning dan bisa aplikasikan kepada TensorFlow-nya. Oke, deep learning subset dari representative learning. Oke, ada encounter clustering, PCA, ICA, ada subset dari machine learning dan subset dari AI gitu ya, dari AI. Lebih khusus lagi di sini. Kenapa deep learning? Nanti kita cari kenapa, kita jelaskan kenapa deep ya. Nah, ini juga beberapa representasi. Ini generic deep learning, simple feature. Tadi kan saya diskusikan tentang FFT tadi misalnya. FFT-F ini namanya features extraction. Kita mau melihat apa namanya itu, kita mau melihat the unique karakteristiknya gitu. Nah, biasanya kalau di pattern recognition itu ada pre-processing ya. Pre-processing kita lewat aja ya. Pre-processing sebelumnya, kemudian ada feature extraction. Oke, kemudian ada classifier. Oke, dan ini ada database di sini, training database ya, training database. Nah, ini feature extraction ini biasanya menggunakan kita manual. Kalau machine learning manual. Kita misalnya FFT spectrum dan seterusnya gitu ya, kita manual mencari ini gitu ya. Kemudian pas testing sudah feature extraction-nya sudah sama, ini harus sama nih feature extraction-nya, kalau nggak classifier-nya bakal bingung. Ini saya kemarin pakai Fourier transform, sekarang kok pakai Stockwell transform gitu, akan bingung gitu ya. Ini classifier, ini testing ya, atau inferencing. Pakai unknown data, jangan data yang pakai untuk training gitu, tapi harus unknown data. Kita mau melihat performance-nya. Nah, ini dicari gitu ya, tadi berbagai macam transform, misalnya Stockwell transform, ataupun nanti ada energinya, ada statistik features, ada macam-macam gitu ya, kita cari gitu ya dari itu wavelet, kemudian kita cari juga energinya dan seterusnya, itu menjadi satu features. Oke. Nah, kalau sudah tercari ini manual, kita coba satu-satu. Kalau mungkin dari sini juga perlu feature engineering diunikkan lagi gitu ya. Istilah itu diunikkan lagi, lebih unikan lagi. Karena biar berkurang ya, feature-nya mungkin ada 100, ternyata yang unik tuh harusnya bisa 30 udah cukup gitu. Nah, ini di feature engineering, diunikkan lagi ya. Nah, ini kalau deep learning dia otomatis macam begini. Ini CNN. Tadi CNN itu kayak bisa dianggap sebagai filtering, ataupun ini ya, filtering itu kayak feature extraction, transform, seterusnya. Ini filtering gitu. Ini CNN. Nah, yang ininya sama, misalnya multi-layer perceptron, atau kalau di deep learning ini dirubah menjadi fully connected layer. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah multi-layer perceptron. Oke, classifiernya sama gitu ya. Nah, features-nya ini yang otomatis tadi. Jadi kan tadi misalnya low pass filter gitu ya, low pass filter 1,9 1/9 1 di ini kernelnya gitu ya. Ataupun high pass filter kita pakai Laplacian, ataupun Sobel gitu ya, Sobel filter. Ini Sobel filter misalnya. Ini ini horizontal dan seterusnya gitu ya. Nah, ini CNN ini dia mencari sendiri ininya apa namanya itu angka-angka ini mencari sendiri gitu, dan kemudian di share
untuk image tersebut gitu ya, untuk image tersebut. Ups. Oke, lanjut. Masih terdengar ya Pak Hilman ya? Halo? Ya, terdengar. Terdengar. Oke. Sorry, saya takut putus koneksinya. Oke, brief history of deep learning. Ini artificial neuron, perceptron. Ini yang paling basic nih di sini. Ini bisa kita lihat juga, nanti bisa aplikasikan kepada ini. Ini saya gambarnya paling gampang ya. Ada perceptron, tadi materi perceptron. Ini ada features-nya M1, M2. Ini ada bias-nya. Ada bias. Kemudian ini di summation dan kemudian ada activation function. Contohnya misalnya, contohnya apa ya? Contohnya ini kemudian ada weight, ada W1, weight 2. Weight ini menandakan penting atau tidak gitu, ataupun harus lewat situ atau tidak. Misalnya gini, saya misalnya dari rumah mertua dari Metro mau ke Telkom U gitu ya. Nah, ini bisa lewat, ini M1-nya misalnya lewat Ciwastra ataupun lewat Soekarno-Hatta misalnya ya. Lewat belakang atau lewat depan. Oke. Nah, ini saya tes nih, training satu-satu. Misalnya hari Senin saya lewat Ciwastra berapa jam sampai ke Telkom U. Hari Selasa saya lewat Soekarno-Hatta gitu ya. Berapa jam saya Telkom U. Kemudian dari situ saya bisa melihat pattern. Oh, kalau mau cepat ternyata lewat Ciwastra ini sebagai contoh ya. Ataupun ini berarti nanti weight-nya seperti ini. Kalau mau cepat prefer ke sini, kecuali nanti ada sesuatu, misalnya ada tabrakan di Ciwastra jadi macet gitu ya, bisa route gitu. Nah, ini seperti ini gitu ya. Nah, ini seperti ini, kemudian bias itu bias ya, biar sama levelnya, Ini kita training back propagation itu mencari ini 008, 02 sama seperti ini back propagation. Hari Senin Ciwastra, hari Selasa ternyata Soekarno-Hatta, seterusnya gitu. Kemudian dari gitu distatisikan, dilihat, kemudian dilihat ininya value-nya gitu, harga-harga ininya. Dan nanti tinggal gini aja, X1, M1, W1, M2, W2 plus biasnya berapa. Kemudian dari situ pakai activation function. Oke, biasanya pakai sigmoid ataupun yang lainnya ya. Oke. Kemudian ini kriteria perceptron, kemudian di sini backpropagation, Hinton ini yang ini ya, godfather of AI. Kemudian LeCun, ini sudah mulai CNN ini di sini. Dia mulai ini ternyata ada historinya juga. Ini dari kenapa ada CNN ini? Ternyata ada Nobel Prize. Dia melihat mata kucing seperti apa melihat suatu objek di ini signalnya, kemudian diaplikasikan kepada satu orang juga Fukushima, orang Jepang, kemudian di LeCun ini menginikan lagi, mengimplementasikan untuk digit recognition. Saat itu bagaimana merecognize angka dicek dicek 2006 deep learning, dan ini memang fundamentals AlexNet 2012. Kenapa ini? Karena inilah pertama kalinya deep learning bisa lebih bagus daripada human. Oke, untuk mengklasifikasi 1000 objek. Oke, kita baca ke AlexNet, langsung ke AlexNet. Ini AlexNet 2012 di kompetisi image classification with deep convolutional network, ini Alex ya namanya. Ada 5 convolutional layers, ada 3 fully connected layers, ini 3, 1, 2, 3, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini, dan ini adalah ininya, input image-nya. Oke. Ada 22.000 classes. 22.000 classes across 15 million resolution. Ini ada ini ya, 15 million resolution image. Dan apalagi ya, tapi di sini cuma 1000 aja untuk kompetisi itu cuma 1000. Jadi datasetnya sendiri ada 22.000 classes. Ini juga kalau kita lihat misalnya kambing ya, kita mau sebentar lagi mau Idul Adha, kambing itu ternyata macam-macam tipe-tipenya. Ada kambing ini, kambing itu, kambing A, kambing B, saya pun nggak tahu namanya. Ini kalau pakai deep learning itu sudah tahu ya, ini, kambing A, kambing B, ini kucing yang Angora, ini kucing apa gitu ya, tipe kucingnya gitu. Satu lagi adalah dia menggunakan NVIDIA GTX ini 3 GB, 2 sets. Ya, kita lihat ini kenapa bagi 2, satu ke GPU yang pertama, satu ke GPU yang kedua, kemudian di-combine di sini. Nah, oke, jadi ini ya. Kemudian satu lagi adalah New Rectified Linear Units.
Oke, faster training dan introduce knowledge within the network. Ini juga salah satu keywordnya ya. Kemudian juga untuk overfitting ada overlapping pooling, data augmentation, dan juga dropout. Ini untuk reduce overfitting. Maksudnya bagus ketika training, tapi ketika testing jelek. Nah, ini makanya key enablers of deep learning ada 4 di sini. Large dataset tadi berapa? 15 millions ya untuk ImageNet ya. Nah, karena deep learning perlu ini ya, perlu training data yang banyak. Kemudian ini juga cross entropy loss function, ini bisa lebih cepat dan juga vanishing gradient, ini mencegah vanishing gradient. Oke, vanishing gradient. Jadi ketika layer kita banyak seperti ini. Nah, di sini masih bisa berubah nih W-nya, weight-nya berubahnya besar. Delta berubahnya besar. Tapi ke sini ini berubahnya kecil banget gitu. Jadi ini nggak belajar nih yang pertama nih. Ini nggak belajar di sini. Yang belajar cuma ini aja gitu. Nah, ini dengan cross entropy ini dia avoid vanishing gradients. Jadi delta W-nya tidak sampai ini ya, sampai nol ke sininya. Di sini juga ada perubahan tuh di layer yang pertama gitu. Kalau kita lihat di sini juga ada perubahan. Jadi maksudnya ini learning juga gitu, belajar juga. Jadi tidak hanya yang awal aja, kemudian di sini stuck. Di sini stuck, nggak bisa belajar. Ada new activation function, tadi ReLU, kemudian GPU high power ya, tadi yang ini ya. Yang yang ada 2 tadi AlexNet menggunakan 2 GPU. Oke, ini sudah jam 11. Saya tadinya mau ke CNN, cuma mudah-mudahan tadi sudah menangkapnya CNN. Saya skip dulu sebentar, ini detailnya. Nanti saya boleh share ke ini. Nah, ini bukunya juga yang bagus dari ini ya, Deep Learning. Tadi yang pertama tadi. Nah, saya lihat lagi. Oke, langsung aja mungkin ke sini, research samples gitu ya, biar ada interaksi tanya-jawab. Beberapa implementasi biomedik, dan juga mungkin IoT. Oke. Ini signalnya saya menggunakan speech, kemudian juga image, infrared, apalagi ya, X-ray image, dan juga microscopic image. Oke, ini ininya. Jadi EMG, satu lagi ECG. Oke, contohnya. Oke, yang pertama ini start based convolution untuk speech emotion recognition. Oke, ini yang kemarin dapat best paper juga. Ini rubah dari tadi ya 1 dimensi, kemudian rubah menjadi spektrogram. Bisa kita lihat juga. Jadi boleh juga dirubah jadi ini walaupun boros ya, karena dari 1 dimensi harapannya dengan one dimension CNN sudah cukup gitu. Tapi performance-nya juga mungkin dengan trade off antara performance yang didapatkan dengan komputasi yang harus dilakukan gitu ya. Ini start base itu ini ya, jumping tadi. Tadi kan kita melakukan konvolusinya itu kan 1, 2, 3, 4, 1 gitu ya. Kalau stride-nya 2 berarti 1, kemudian ini dilewat 1 gitu ya. Nanti berarti hasil image-nya juga lebih kecil. Kalau ini 100, ini berarti jadi 50 by 50 gitu, lebih kecil. Oke, ini emotionnya ada 4, misalnya anger, happiness, neutral, sad, dites kepada Jerman database, kemudian juga Indian database, dan ini hasilnya ya. Oke, jadi tadi convolutional layers, mirip kayak AlexNet, kemudian ada fully connected layers, yang terakhir softmax layer, ini untuk recognize ini, biasanya hot encoding ya. Hot encoding itu misalnya anger 1000, happiness 0100, neutral 0010, sad 001 gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian design of speech anger recognition system on Arduino Nano. Ini pakai Arduino Nano, pakai tiny machine learning. Oke. Dan ini hasilnya ya. Jadi ini rencananya dulu buat customer service. Jadi misalnya kalau untuk customer service, sebelum customer-nya itu marah gitu ya, nah ini sudah ada warning-nya gitu ya. Ini tadi warning-nya, red, green, oke, yellow, ini sudah mulai marah. Nah, kalau bisa pas di sini tuh jangan sampai ke merah gitu, marah gitu ya. Ini tiny ML-nya, structure tiny ML. Ini one dimensional semua ya, one dimensional tiny ML karena
kalau rubah ke spektrogram boros ya. Sedangkan ini Arduino Nano ya nggak bisa ini apa namanya itu processing powernya juga terbatas. Ini implementasinya, ini apa marah, dan ini harapannya adalah ini ya apa ketika akan marah ini customer, maka apa customer service-nya sudah berubah gitu sehingga nanti dia jadi hijau lagi gitu ya. Oke, itu speech anger, dan ini nanti kalau ini bisa connect juga ke internet, ke apa learn, collect, learn and do gitu. Jadi bisa improve juga. Nah, ini self detection of early breast cancer, ini buat aplikasi ini menggunakan FLIR kamera, ini FLIR One Pro, ini 2.000 ringgitan kalau nggak salah ya harganya, sekitar 6 jutaan. Nah, bisa dimasukkan, ditempel kepada Arduino ataupun no, bukan Arduino, Android phone ataupun Apple phone. Oke. Kemudian dari situ kemudian pakai Inception, ini salah satu perkembangan dari AlexNet, kemudian ada Inception, ini dari Google. Modified beberapa, dan ini hasilnya ya. Akurasinya hasilnya 748. Sedikit aja hasilnya, apa berubah, cuma errornya juga lebih sedikit di sini. Dan apa training time-nya juga lebih cepat. Oke, ini menggunakan infrared ya. Jadi harapannya adalah self diagnosis, orangnya duduk, orangnya duduk, kemudian jaraknya 1 meter, di capture pakai ini, kemudian di decide di sini apa ke server, oh ini ada breast cancer atau tidak gitu. Nah, ini apa mudah-mudahan bisa juga improve patient health ya. Nah, seterusnya ECG, ini arrhythmia. Ini dengan Dr. Eko dari apa UMB menggunakan depth-wise variable convolutional neural networks. Ini one dimension signals, dan hasilnya lebih besar daripada yang lainnya, walaupun kelihatannya koma-komanya dikit aja nih bedanya. Ini cuma ada 2 prediction-nya, learning learning-nya ini pakai ensemble, jadi kombinasi antara beberapa structure sehingga mencari yang lebih baik gitu, yang terbaik untuk deteksi 16 kelas ya. Ini tinggi juga, kelasnya lebih banyak ya. Harus dibandingkannya harusnya dengan ini dan ini gitu ya, 98, tapi yang Dr. Eko buat nih bisa 99,88. Yang lainnya ECG juga bisa digunakan untuk biomedik. Ini yang ini biometric ya. Biometric apa untuk person identification, untuk verifikasi. Misalnya apa untuk mengunci sesuatu misalnya, ataupun untuk jadi password gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan ini juga biometric gitu. ECG menjadi biometric ya. Ini menggunakan residual depth-wise, residual karena ada jumpingnya ke sini, ya residual, biar nggak ada apa namanya itu, biar tidak apa stuck, ada finishing gradients. Oke, kemudian ya dari sini kemudian kita lihat ya 100% bisa deteksi ya, menggunakan 6 bit saja. 6 bit ini ECG gitu ya. Nah, itu sudah deteksi orangnya dengan betul gitu. Oke, ini ECG. Kemudian yang lainnya adalah skoliosis. Kalau kita lihat nih biasanya terjadi di anak perempuan ya. Seperti ini ya. Ada bengkok gitu. Tulangnya bengkok. Ini medical X-ray. Ini UNET apa tadi ya? Object segmentation itu ada 2 ya. Ada 2 dari deteksi ininya. Kemudian ini deteksi apa namanya itu, ini ada beberapa sudut di sini ya, ada deteksi sudut, angle, COP, namanya COP angle. Oke, juga deteksi keparahannya, tingkat parahannya, sehingga ini kalau awal-awal untuk anak perempuan yang bisa diluruskan gitu ya, dioperasi. Kemudian yang lainnya adalah apa namanya itu microscope image, malaria parasite detection menggunakan CNN dan YOLO. Oke, YOLO transfer learning. Ini struktur YOLO-nya, ini CNN untuk deteksinya, dan ini apa namanya itu contoh di YOLO-nya gitu. Oke, yang terakhir ini implementasi ini ya, apa namanya itu COVID-19. Ini apa device-nya itu seperti ini, nggak kelihatannya. Ya, seperti ini saya tunjukkan di sini. Ini yang ini ya apa MStat Pico-nya gitu ya, chip Pico-nya. Ini apa untuk electrochemical ya. Ini apa development board-nya, tapi kita lihat di sini, ini apa namanya itu Nakos software-nya, ini software-nya di sini, dan masukkan di sini apa sensornya, masukkan ke sini, kemudian dipanaskan untuk apa namanya itu lamp reaction,
dari situ kemudian bisa selama 30 menit dan 60 degree Celcius. Oke. Dari situ kemudian genetiknya tuh DNA-nya itu lebih ini ya, lebih prominent gitu ya, lebih bisa kelihatan, lebih menguat gitu, DNA menguat sehingga DNA virusnya bisa terdeteksi apakah ini COVID-19 ataupun tidak, apakah positif ataupun tidak gitu ya. Dan menggunakan differential pulse voltammetry. Ini juga ada signal processing-nya di sini. Misalnya saya juga baru apply sini ya, Savitsi Golai. Jadi untuk smoothing filternya, dia originalnya kayak yang seperti ini, original seperti itu. Kemudian menggunakan Savitsi Golai jadi smooth seperti ini, smooth seperti ini ya, smooth seperti ini. Dan bisa ini kan peak-nya. Ini juga ada server side-nya, ini menggunakan Node.js, ini software di sini ya, software di sini menggunakan Node.js dan juga untuk server side-nya. Baik, itu mungkin Pak Hilman yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, terima kasih Mas Teddy. Oke, langsung saja, ini ada satu pertanyaan ya dari Sofiullah. Ini ada Sofiullah di sini. Ini menyampaikan, saya Sofiullah, alumni Telkom 2020 Teknik Elektro. Saat ini saya R&D di healthcare di salah satu perusahaan manufaktur Indonesia. Saat ini saya sedang memegang proyek antropometri, salah satunya scale and stadium. Dari data yang saya dapatkan adalah pembacaan nilai ADC dari sensor. Problem yang saya temukan adalah ketika kenaikan errornya semakin tinggi. Apakah perlu diterapkan AI di dalamnya atau hanya perlu untuk filter data saja? Bagaimana hal yang perlu dilakukan? Nah, itu Prof. Oke, Ini ya, agak. terima kasih kepada Sofiullah. Kalau saya seperti itu, maka yang akan saya lakukan pertama adalah mengecek sensornya dulu gitu. Seperti ini ya. Kan kita ada sensor tadi, things-nya kan ada sensor, kemudian ada device-nya. Kita juga seperti yang saya sampaikan, kualitas sensor menentukan gitu ya. Makanya ada namanya industrial sensor gitu ya. Ada industrial sensor, ada medical sensor. Saya tidak tahu aplikasinya apakah untuk industri atau medical. Mungkin yang pertama bisa dilakukan adalah mengganti sensornya gitu. Cari yang lebih bagus. Mungkin akan lebih mahal ya, karena tadi ya, lebih tahan terhadap noise, kemudian electrical properties-nya juga lebih baik, kemudian lebih sensitif, lebih akurat dan seterusnya gitu. Karena garbage in, garbage out. Oke, ini dari sini salah, maka yang lain juga salah. Satu lagi yang bisa saya inikan adalah kalau ini penting, maka bisa kita menerapkan redundancy. Oke, dan sini misalnya kalau saya membangun satu kandang ayam gitu ya, misalnya ya, ini aplikasinya. Suhu itu penting, maka saya tidak hanya menggunakan satu sensor di sini, satu sensor di sini, maka nanti bisa voting. Oke, atau 3 gitu ya, biar enak votingnya ya. Kalau enggak, misalnya ini bilangnya 27 derajat, ini bilangnya 27 derajat, ini bilangnya 30 derajat. Mana yang saya percaya? Ya 27 derajat gitu. Seperti itu ya. Kalau ini penting maka harus ada redundancy gitu ya. Pertama mengganti sensornya mungkin lebih bagus. Yang kedua, kalau ini penting maka harus ada redundancy, ada reference, ada 2. Ini contoh misalnya kayak kita pesawat ini kan yang Boeing 773 Max itu yang jatuh di Laut Jawa, itu kan ada masalah di angle sensor. Jadi yang programmer Indianya itu dia tidak membaca dua-duanya gitu. Jadi ada kesalahan di sini, satu sensornya error. Dia bilangnya pesawatnya mau jatuh, makanya dia naikin ke atas. Pilotnya berantem sama mesin komputer ini ya, autopilotnya. Saya mau ke bawah, ini pesawatnya oke-oke aja ya, tapi karena angle sensor salah pembacaannya sehingga menjadi salah juga gitu. Nah, ini jadi yang kedua bisa kita lakukan adalah redundancy. Kalau itu penting, maka coba 2 atau beberapa sensor. Yang ketiga, mungkin filtering gitu ya. Filtering kalau sensornya tidak bisa digantikan, ya mungkin filtering. Kita lihat apa daerah sensornya itu, misalnya daerah sensornya antara yang paling bagus bacanya antara 100 sampai 1000. Maka kita buat filter di sini. Maka yang lain nggak akan masuk gitu. Ini filtering gitu ya. Ini sensor untuk filteringnya gitu. Dan yang terakhir AI bisa juga, tapi AI harus pakai ini ya, supervised learning ya.
ini harus dibantu juga nih, harus dibantu juga. Maksudnya kalau signal seperti ini apa artinya? Kalau signalnya seperti ini apa artinya? Kalau sinyal seperti ini apa artinya? Harus di-label dulu gitu, harus manual labeling. Soalnya kita nggak mungkin ngajarin anak ini apel, ini jeruk, kalau kita sendiri nggak tahu ini apel atau jeruk gitu. Seperti itu ya. Jadi AI mungkin bisa, saya nggak tahu kompleksitasnya seperti apa. Cuma mungkin beberapa tahap ini bisa kita lakukan ya. Ganti sensor, redundancies, dan filtering sementara. Itu mungkin Pak Hilman. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Prof. Tadi ya. Jadi mungkin kalau untuk AI itu yang alternatif terakhir ya, karena mungkin datanya pun mungkin harus spesifik juga. Tapi kalau kita untuk gain datanya aja udah error ya, jadi agak susah juga nih untuk ngelabeling dan segala macam. Nah, Iya. berarti sensornya tadi redundancy, kemudian juga filtering ya. Dan ini mungkin sejalan juga. Entar nanti antropometrinya ngukur apa nih, Sofiolo? Antropometrinya kan tinggi badan atau misalkan phosphoran kulit atau apa? Ada, Sofiolo? Saya baru dengar nih perkataan antropometri. Itu buat apa ya Pak Hilman? Kebetulan kalau saya ada penelitian juga buat Ah, produk juga untuk antropometri khususnya untuk pengukuran stunting dari berat dan tinggi badan. Oh, Ya. oke. Nah Oke. itu jadi saya pakai kalau saya ya alat yang saya buat itu saya mengkorelasikan antara panjang kaki dengan tinggi badan. Jadi timbangan itu kan biasanya untuk dapat BMI itu kan ada tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan itu Iya. umumnya pakai sensor di atas. Nah, kalau saya pakainya timbangan di bawah, tapi pakai panjang kaki. Nah, tadi saya Oh. pakai sensornya, pakai sensor ultrasound, tapi supaya tadi redundansi itu, saya pakainya 5 sensornya. Iya. Gitu. Jadi nanti karena akan ada perbedaan panjang kaki yang kiri dan kanan, walaupun bedanya sedikit gitu ya. Betul, Nah, betul. saya pakainya itu redundansi supaya nanti mana yang dipilih nih. Saya Mhm. pilihnya, nah itu kurang lebih. Saya pilihnya yang paling panjang kakinya, terus tinggi badan. Nah, gitu. Ya, ini lebih jelas lagi berarti ya Pak Sofiyullah ya. Insyaallah. Ya. Baik, dari teman-teman yang lain, ada silakan pertanyaan. Silakan. Boleh, Pak Hilman izin. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Hilman, Bu Ida, Prof Teddy. Jadi saya Dias Firdaus, alumni TELU juga 2021, Teknik Elektro S2 gitu ya. Nah, sekarang penelitian saya tuh di Bio Farma, Prof. Jadi penelitiannya itu tentang mendeteksi umur dari virus polio gitu ya. Jadi nanti si virusnya dari mikroskop kan gambarnya gitu ya. Nah, modelnya sendiri kita pakai Inception versi 4. Nah, yang jadi masalah tuh adalah ketika safe modelnya itu pakai TensorFlow-Lab ya. Nah, di beberapa jurnal itu disebutkan bahwa TensorFlow-Lab itu ada reduksi gitu ya. Jadi sehingga kemungkinan ada penurunan akurasi gitu ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Terus solusinya harus gimana gitu, Prof? Yang pertama itu. Nah, yang kedua tuh adalah jadi kan dalam satu kali sampling dia itu kan ada beberapa kemungkinan umur virus gitu. Jadi yang pertama misalkan yang sampling sebelah kanan, jadi satu sampling itu misalkan kita bagi 4, sebelah kiri misalkan itu umurnya udah CPE 3 gitu ya. Nah, semakin ke sini tuh semakin tinggi, jadi CPE 4 udah siap panen. Artinya kan ada beberapa kemungkinan umur gitu ya di dalam satu kali sampling. Nah, sedangkan yang saya lihat tadi Prof ada voting gitu ya. Nah, voting itu ada metode khusus nggak Prof agar valid gitu bahwa ini tuh yang diambil, saya lebih percaya CPE 4 nih satu sampling ini gitu ya. Iya. Nah, yang ketiga Prof, aduh banyak nggak apa-apa Prof. Nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah tadi disebut precision ya. Precision itu kan ketika ada 5 aspek gitu, yang terakhir itu adalah do gitu ya. Nah, di do itu kan ada banyak poinnya Prof. Ada banyak poin. Nah, sebenarnya ini pertanyaan fundamental, tapi di poin itu apakah ada target khusus nggak, harus tercapai berapa poin supaya bisa disebut bahwa perangkat kita tuh end to end precision gitu Prof. Oke. Ya, mungkin itu aja Prof. Terima kasih Prof Teddy, Pak Hilman, Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Dias Firdaus. Yang pertama tadi tentang TensorFlow-Lite ya. Oke. Memang dari TensorFlow, saya nggak ada gambarnya di mana ya. Saya cari dulu sebentar ya.
yang kemarin Pak Ilman, sebentar. Eh, biar jelas paper. Nah ini, misalnya saya ini. Oke, untuk TensorFlow Lite memang seperti ini ya. Apa namanya itu? Train model di komputer, kemudian convert the model, optimize the model, deploy the edge, tunggu inference edge. Oke. Memang ketika kita di sini itu ada proses seperti ini, Pak Daus. Misalnya kita ada koneksi seperti ini ya. Ada pruning misalnya, ada pruning. Misalnya seperti ini. Kemudian diindikan bahwa ini adalah 0,0001 weight-nya. Oke. Ini kalau pas ke TensorFlow Lite ini di-cut nih, karena ini bikin ini aja nih. Walaupun tadi akurasinya makan berkurang karena beberapa yang di-cut, di pruning namanya, di pruning sini. Dipotong lah kalau ada senyum bangor itu dipotong, di pruning. Nah, ini tidak hanya weight, bisa juga node ini ternyata tidak berpengaruh banyak. Berpengaruh sih, ada pengaruhnya, tidak berpengaruh banyak. Nah, ini di-cut juga. Nah, satu lagi adalah precision-nya ini tadi adanya, ada brain floating point, ada ini juga berpengaruh juga bagaimana kita bisa merepresentasikan angka itu sehingga akurasinya tidak berkurang gitu. Jadi kalau begitu, kalau nggak salah ada satu lagi proses ketika sudah ini kan TensorFlow Lite itu coba di training lagi gitu. Coba training lagi sehingga nanti diupdate nih. Ini kan tadi udah dipotong nih, maka yang lainnya harus terupdate nih. Jadi yang mana yang penting. Itu mungkin ya Pak Dias ya yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi ini. Yang kedua itu tentang ensemble ya. Ini ada contohnya juga di sini. Saya pakai ensemble ini. Ya, ini ya ensemble ya. Apa namanya itu ensemble itu tadi ya banyak nih, ini ECG yang sama masuk ke struktur satu, ECG yang kedua masuk ke arsitektur yang kedua, ini yang ketiga, si ini bilang ini aritmia nomor satu, ini bilang ini nomor satu, ini nomor dua. Nah, ini saya pakai ensemble maksimum gitu, ataupun ini bisa juga menjadi ini Pak Dias, ini menggunakan fully connected layer juga, jadi ini neural network juga, tidak hanya voting tapi menggunakan neural network juga di sini ataupun SVM ataupun apa gitu. Ini nanti bisa di count ya untuk ensemble bisa cuma tadi ya harus di train ya. Tentu saja harus ada label datanya nih. Kalau tadi ada folionya umurnya banyak, nah ini kata expert ini harusnya berapa gitu. Ini juga harus ada labelnya. Kalau enggak ya sama juga nggak bisa gitu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tadi tentang train. Oh ya, sebelum saya lupa, ini buku yang kedua ya, Learning Deep Learning dari ini. Ini bukunya bagus, jadi kalau mau belajar, ini sebetulnya banyaknya bahannya tentang teks kayak GPT, ChatGPT. Ini kalau mau belajar ChatGPT bisa nih, bahannya dari sini, Learning Deep Learning. Oke. Yang terakhir tadi pertanyaannya tentang do. Ini do ini bukan semuanya ya Pak Dias ya. Mungkin salah satu juga sudah masuk. Intinya adalah bagaimana kita bisa salah satu di sini sehingga ada benefit. Intinya ada perbaikan nggak? Nah itu aja. Misalnya ketika saya nanam cabai, kemudian tidak menggunakan IoT dan menggunakan IoT. Nah bedanya seperti apa? Kalau menggunakan IoT kan harusnya kan ada precision agriculture ya. Dia ngasih air di saat yang tepat dan waktu yang tepat dan juga jumlahnya tepat, juga pupuknya tepat hingga cabainya besar-besar bagus gitu ya, bisa buat sambalnya enak gitu ya. Kalau ini cuma misalnya disiram sehari sekali dan seterusnya gitu ya, walaupun hujan walaupun panas. Kalau ini kan bisa lihat juga soil kelembaban tanahnya seperti apa, apakah ada hujan atau tidak gitu. Kalau ini mungkin kalau pakai ini pakai timer aja misalnya tetap jam 7 disiram, hujan atau enggak disiram gitu. Itu mungkin ya Pak Dias. Baik, Prof.
terima kasih banyak sekali lagi. Cukup menjawab, Prof. Wah, sangat tercerahkan. Terima kasih. Semoga bisa join di kampus Malaysia, Prof. Oh ya, silakan, Dan Prof. silakan. Dedi berkenan juga, Bu Ida. Saya mahasiswanya Bu Ida juga, Prof. Oh, Kebetulan. mantap. Iya, silakan mau ngambil S3 ini Dias kayaknya. Alhamdulillah. Amin, amin. Terima kasih banyak, Prof. Teddy, Pak Ya, Hilman, Bu Ida. sama-sama. Ya, semoga dilancarkan ya penelitiannya dan juga studi doanya semuanya lancar. Amin, amin. Terima kasih, Pak Hilman. Oke, mungkin masih ada sedikit lagi waktu. Ada satu orang lagi barangkali kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau curhat tentang tesisnya boleh, silakan di sini. Ya, silakan, silakan. Ini kalau apa namanya tadi ya banyak sekali penelitian-penelitian sebenarnya yang terkait dengan ini. Tapi begini, Prof, mungkin ini saya tutup dengan pertanyaan dari saya begini. Nanti gini supaya pertanyaannya ganjil aja. Ada anggapan begini. Kalau saya mah yang penting punya data aja deh. Saya pakai deep learning. Jadi kayak ya black box, put in the black box. Nah, kurang begitu. Nah itu gimana tuh, Prof? Maksudnya saya punya platform deep learning seperti ini. Oke, data apa aja masukin aja, tapi saya perlu tahu lebih detail di dalamnya gitu. Kalau kadang-kadang saya nganggap begini, ketika saya punya data, saya perlu tahu gitu ya, untuk memudahkan analisisnya, membaca analisis itu. Ketika diproses sama deep learning, saya ngerasa informasinya tidak dalam untuk saya melakukan analisis dibandingkan pakai machine learning. Gitu. Kalau machine learning saya bisa lihat dari proses ekstraksi cirinya, ini ada apa nih masalahnya di situ gitu. Kemudian klasifikasi atau bahkan pre-processing. Tapi kalau di deep learning kita nggak menurut saya agak sulit untuk menganalisis kecuali dari hasil performanya saja gitu. Tapi lebih detail di dalamnya itu terkait dengan ekstraksi ciri segala macam, saya nggak terlalu dapat banyak clue kalau pakai deep learning. Itu gimana, Prof? Ya, oke, ini menarik Pak Hilman. Jadi bagaimana kita mendekonstruk bahwa deep learning itu bisa dipelajari bukan hanya black box. Kalau nggak kan nanti kita nggak tahu nih misalnya tadi AlexNet ya, kenapa dia pakai 5 layers gitu ya? Kenapa dia nggak pakai 2 layers? Kenapa 3 dan seterusnya? Gitu. Kenapa strukturnya seperti ini gitu ya? Ini karena ada alasan-alasannya gitu ya. Dan ini sekarang macam-macam, udah pakai attention, udah pakai GAN, dan ada artificial neural network dan seterusnya gitu ya. Nah, khusus untuk CNN ini kelewat tadi, bukan kelewat, memang kurang cukup waktunya. Seperti ini Pak Hilman, sebentar. Ini yang saya lewat tadi. Ya ini ya. Kalau di MATLAB, nggak tahu kalau di Python, di MATLAB itu kita bisa lihat hasil dari CNN-nya. Misalnya ini ada CNN layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Nah, kita bisa lihat hasilnya nih. Ini namanya Deep Dream kalau di MATLAB ya, istilahnya Deep Dream. Kita melihat ini seperti apa. Nah, ini kenapa ada 8 ya, 8 misalnya. Kita mau menginikan klasifikasi image ya, antara dari anjing sampai merak gitu. Input image-nya seperti ini, 6 kali 3. Nah, ini features-nya vertical line. Vertical line itu mirip kayak kayak Sobel kayak gini, 000, -1, -2, -1. Oke, horizontal line ada juga yang 45, ada juga blob, color X, Y, Z dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadi bagusnya deep learning adalah ini kita nggak tahu nih ini vertical line sebetulnya. Dia kan learning sendiri ya, dari kita kasih 8. Oh, ternyata hasilnya nggak bagus, coba kita tambahin jadi, ini perbesar aja coba. Perbesar misalnya jadi 10 gitu. Mungkin ada lagi features yang belum ini. Mulainya dari yang kecil kemudian terus yang ke besar ya, bukan sebaliknya ya. Karena kalau sebaliknya kita nggak tahu stopnya di mana gitu. Ini dari mulai kecil misalnya mulai 2, 4, 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini kemudian konvolusi lagi, dari sini konvolusikan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 8 ini konvolusi lagi, di sum up lagi. Kalau vertikalnya seperti ini, ada yang horizontal seperti ini, colornya seperti ini, maka nanti bisa lihat tail. Ini bisa diplot lagi di sini, deep dream lagi. Kelihatan kok itu Pak Hilman ya, ketika kita plot image-nya itu
ada kelihatan mukanya doang, ada kelihatan mulutnya doang gitu seperti itu. Ini seperti ini ya, nyari features-nya itu. Kemudian terakhir ini baru MLP, fully connected layers-nya, Peacock. Contohnya seperti ini ya. Tadi ada tadi weight-nya ya, weight-nya tail, ear, nose, eye. Ini low weight-nya, tapi ketika mata ternyata banyak. Kenapa? Karena merak ini seperti banyak mata gitu. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Emang ini masih penelitian yang ini Pak Hilman ya, masih hal yang menarik ya. Jadi tapi tidak selamanya black box ya. Jadi bisa kita perkirakan gitu. Perkirakan ininya. Ya, wallahu alam.